Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Jadi, selamat melanjutkan perkuliahan di mata kuliah kepelatihan olahraga dayung. Pagi hari ini kita secara khusus membahas tentang periodisasi, yang mana materi ini adalah materi pokok yang ada di mata kuliah kepelatihan olahraga dayung. Dengan materi ini memang saudara memang memiliki kemampuan baik secara keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap untuk bisa membuat sebuah perencanaan pembinaan olahraga melalui periodisasi yang tepat tentunya. Karena periodisasi yang tepat ini akan menjadi satu tolak ukur keberhasilan bagi seorang pelatih dalam mengatur jadwal atau mengatur program latihannya. Nah, tujuan dari mata kuliah ini tentunya adalah supaya Anda memiliki keterampilan nantinya dan mampu mempraktekkan di dalam dunia nyata. Jadi nanti kalau Anda jadi pelatih, Anda akan mampu mempraktekkan bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar bisa mampu menyusun materi-materi tentang periodisasi, baik itu peak performanya kapan dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan periodisasi? Periodisasi itu adalah suatu proses perencanaan latihan atau kompetisi ya, yang disusun sedemikian rupa dan sehingga prestasi puncak itu bisa dicapai pada waktu yang direncanakan. Sekali lagi penekanannya di sini bahwa prestasi puncak dicapai pada waktu yang direncanakan. Makanya tadi saya katakan peak performance pada waktu yang tepat, pada waktu yang direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Jadi jangan sampai terjadi situasi yang sering terjadi di dalam tim-tim olahraga kita pada saat peak yang dibutuhkan ternyata mereka malah performnya kurang bagus. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan di dalam menyusun sebuah program latihan ya. Yang pertama adalah estimasi panjang waktu yang dibutuhkan. Nah, ini memang seringkali tergantung dari kebijakan. Ya, jadi banyak sekali yang mempengaruhi di sini. Contohnya, misalkan ada pemusatan latihan jangka panjang, ada pemusatan latihan jangka menengah, dan pemusatan latihan jangka pendek. Nah, kalau yang jangka panjang ini tentunya adalah tahunan ya, 1 tahun. Tapi ada yang jangka menengah mungkin 8 atau 6 bulan, bahkan ada yang cuman 1 bulan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada pula yang panjang ya, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun seperti yang diterapkan di Jawa Timur. Itu pemusatan latihannya adalah pemusatan latihan jangka panjang hampir 3 tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, dari estimasi waktu panjang inilah maka ini dijadikan bahan untuk mengatur periodisasi yang ada di program latihan kita. Yang kedua, tetapkan peak performance. Peak performance-nya mau 1, 2, atau bahkan 3, atau mungkin lebih. Kalau misalkan satu peak performance, ya mungkin programnya hanya 1 tahun. Oke, ini program untuk PON. Ya, untuk PON waktunya disediakan oleh KONI 1 tahun. Anda sebagai pelatih, Anda diminta untuk menyusun program 1 tahun. Peak performance-nya 1, yaitu di PON. Biasanya kalau PON ini bulan September ya. Jadi di bulan September, maka pada bulan September tahun sebelumnya itu sudah ada perencanaan yang matang di mana ada target-target antara, ya target antara misalkan di tryout, try-in dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan program atau program latihan yang dijalankan. Terus kemudian yang ketiga, identifikasi kondisi awal atlet. Jadi gini, maksudnya adalah tadi ada program yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Biasanya itu ada kondisi yang harus dipertimbangkan di awal. Sebagai contoh, program itu kalau misalkan jangka menengah misalkan sekitar 6 atau 8 bulan, kita harus melihat kondisi awal atlet. Atletnya itu sudah memiliki kemampuan fisik, teknik maupun mentalnya kayak apa.
Ya, tentunya ini melalui tes awal, biasanya di KONI juga melakukan tes tes seperti itu atau pretest ya. Nah, dari pretest inilah dasar untuk menyusun sebuah program latihan. Ya, jadi itu. Dan demikian juga kalau Anda yang sebagai mungkin nanti akan menangani atlet-atlet pemula dan lain sebagainya, juga harus dilihat atlet Anda itu pada posisi yang mana. Apakah atlet pemula atau atlet yang memang sudah mahir atau yang sudah berprestasi. Jadi itu harus dilihat kondisi awal atletnya. Yang berikutnya adalah tetapkan periodisasi yang digunakan. Nah, dari dasar ketiga tadi yang di atas itu, jadikanlah dasar untuk menyusun periodisasi. Biasanya periodisasi itu intinya ada tiga, yaitu persiapan, kompetisi, dan transisi. Persiapan dibagi menjadi dua, yaitu persiapan umum dan khusus. Terus kemudian kompetisi ada pra-kompetisi dan kompetisi, dan berikutnya adalah transisi. Nah, itu jeda waktunya beda-beda. Maksudnya begini, harus betul-betul disesuaikan. Contohnya, bagi atlet yang mau diturunkan di dalam sebuah event PON. Di event PON ya, di event PON, waktu yang disediakan adalah sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Nggak mungkin kita masa persiapan umumnya itu sampai 5 bulan gitu, nggak mungkin. Ini sangat kontraproduktif ya dalam program latihannya. Berikutnya adalah tetapkan standar tes ya dan pengukuran yang digunakan. Jadi tes ini bisa annual ya, jadi bisa 3 bulanan, bisa 1 bulanan, atau mungkin bisa 2 mingguan. Jadi seperti itu. Ini yang harus dipertimbangkan ketika kita melaksanakan program. Jadi tes dan pengukuran, baik itu tes dari fisik maupun kualitas teknik, ya. Kalau di dayung itu ada tes parameter fisik dan ada tes parameter air, ya, atau time trial seperti itu. Itu juga ada standar-standarnya, ada progres-progresnya. Jadi seperti itu. Masing-masing tahapan ada standar yang ditetapkan oleh pelatih. Berikutnya adalah susun program makro dan mikro cycle-nya. Jadi program latihan itu harus disusun atau dielaborasi atau dijabarkan di dalam program makro dan mikro. Tadi sudah saya katakan bahwa periodisasi itu bisa mengambil PIX, mau PIX 1 atau PIX 2. Ya, PIX 1 atau bahkan mungkin PIX 3 kalau memang programnya misalkan 2 tahun lebih atau 3 tahun atau 4 tahun, PIX-nya bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4 ya. Tapi PIX utama the major of PIX itu tetap 1, misalkan atlet untuk dipersiapkan untuk olimpiade. Ya, olimpiade tentu itu pasti ada satu puncak utamanya. Kondisi puncak dicapai dengan memanipulasi 2 hal. Yang pertama adalah volume dan intensitas latihan. Jadi sebetulnya di dalam implementasi program latihan itu kita itu seringkali main-main atau mungkin mengintervensi ya atlet itu pada 2 hal ini, yaitu volume dan intensitas. Jadi di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi periodisasi ini tentu memiliki manfaat. Ya, kalau kita seorang pelatih memiliki pengetahuan ya tentang periodisasi, tentu manfaatnya banyak. Yang pertama adalah bahwa proses latihan itu objektif. Ya, objektif itu terukur, jelas, sesuai dengan kondisi atlet serta tujuan latihan. Jadi jelas gitu, terang benderang gitu. Ya, kurang lebihnya itu jelas. Jadi bukan hanya angan-angan atau estimasi atau hanya sekedar standar yang mungkin tidak bisa dibuktikan dengan data. Terus kemudian yang berikutnya adalah efek latihan. Efek latihan baik akan terjadi secara progresif, ya. Jadi progresif loading. Jadi peningkatannya itu progresif, ya. Jadi itu. Terus kemudian ideal moment atau peak perform pada saat yang tepat. Nah, itu tadi yang pertama yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa
keuntungan kita kalau menyusun sebuah periodisasi itu akan tepat. Hati-hati dalam peak performance, bukan hanya sekedar hitungan hari. Jadi peak performance itu harus betul-betul tepat. Kadang-kadang itu meleset itu bisa hitungan hari atau minggu. Hari pertama di babak penyisian mainnya performnya bagus. Pada hari berikutnya ketika masuk semifinal atau perempat final atau semifinal udah mulai menurun. Nah, ini anti klimaks. Ya, anti klimaks yang seperti ini bahaya. Yang sering terjadi adalah itulah makanya harus hati-hati. Jadi peak performance itu harus dirancang betul bahwa peaks-nya itu ada di final. Ya, jadi seperti itu. Terhindar dari malpraktek latihan dan menghindari cedera serta overtraining ya, overtraining. Jadi overtraining itu adalah sesuatu yang sangat lazim terjadi di program latihan kita, khususnya di olahraga yang physically seperti ini. Dampaknya sangat luar biasa, baik secara psikologis maupun secara fisik ya. Jadi overtraining itu sangat berbahaya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya adalah dasar utama dalam penyusunan periodisasi, yaitu bagaimana kita melakukan perubahan variabel, termasuk di dalamnya adalah beban atau loading, terus kemudian volume, set, repetisi, dan juga intensitas. Latihan dengan tujuan menggiring atlet untuk menghadapi efek dari sebuah latihan atau mendapatkan efek dari sebuah latihan. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya dasar utama di dalam penyusunan periodisasi. Ya, yang kedua adalah volume latihan ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa periodisasi itu sebetulnya kita itu lebih banyak memainkan peran pada intensitas dan volume. Apa itu volume? Volume adalah jumlah keseluruhan kegiatan yang dilakukan meliputi waktu, ya, kemudian lamanya atau durasi ya, terus kemudian juga terkait dengan berapa repetisi dan lain sebagainya. Berapa beban yang harus diangkat itu adalah terkait dengan volume. Sedangkan intensitas itu adalah kualitas atau tingkat kesungguhan. Saya lebih suka mengatakan tingkat kesungguhan di dalam menjalankan program latihan atau beban latihan. Sama-sama mengangkat beban yang sama, sama-sama menjalankan satu program yang sama, tetapi intensitas bisa jadi berbeda. Ya, jadi seperti itu. Jadi tingkat kesungguhannya bisa berbeda, bebannya sama, repetisinya sama, ya, jumlah angkatannya sama, tetapi intensitasnya bisa jadi berbeda. Berikutnya adalah tahapan periodisasi. Yang pertama, periodisasi itu tadi sudah saya sampaikan ada 3 tahapan pokok, namun dari 3 tahapan pokok ini akan dijadikan menjadi 5. Yang pertama, persiapan itu ada persiapan umum atau seringkali disebut dengan TPU. Kemudian yang berikutnya adalah TPK, persiapan khusus. Terus kemudian yang berikutnya adalah tahapan kedua adalah tahap kompetisi. Kompetisi ada 2, pra-kompetisi dan kompetisi. Dan yang berikutnya adalah tahap transisi. Nah, periode persiapan ini kalau di dayung ya, seringkali yang dibangun adalah kebugaran fisik secara umum. Biasanya seperti itu. Mempersiapkan atlet untuk menghadapi atau mempersiapkan atlet untuk secara fisik dan mental ya, untuk mengikuti program-program selanjutnya. Tentu yang selanjutnya pasti akan meningkat ya, karena itu tadi prinsip overload ya. Di minggu lalu kita sudah bahas saudara, yaitu prinsip-prinsip latihan, salah satunya adalah prinsip overload loading, overload principle ya, jadi seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah mengembangkan teknik mendayung ya, kebugaran fisik spesifik ya, sesuai dengan spesialisasi di dalam nomor yang digeluti atau nomor yang dilatihkan, dan persiapan secara psikologis periode kompetisi yang akan datang. Jadi begini saudara,
ada satu kata yang di sini yang perlu saya sampaikan kepada saudara, yaitu tentang persiapan psikologis. Di awal latihan seperti ini, pada masa-masa persiapan seperti ini, biasanya masalah psikologis yang paling sangat perlu ditekankan yaitu adalah motivasi ya, motivasi untuk bisa meningkatkan kualitas atau mengikuti program-program latihan yang akan dijalaninya. Jadi motivasi itu. Di awal-awal biasanya masalah motivasi adalah masalah psikologis yang sangat ini. Nah, saudara, saya ulangi sekali lagi bahwa di dalam olahraga dayung itu yang dimaksud dengan latihan fisik ataupun latihan teknik, ini bisa jadi kedua-duanya saling saling embed gitu, saling masuk gitu. Maksudnya bahwa di dalam latihan teknik itu juga terdapat latihan fisik, di dalam latihan fisik itu juga ada unsur-unsur teknisnya. Jadi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi misalkan mendayung dalam waktu panjang gitu, kalau maaf ya, saya masih mengingat betul di Karangkates sana, mulai dari Bendungan Karangkates sampai Sengguru itu jaraknya hampir 35 km, PP hampir 70 ya, 70 km. Tentu itu yang diprogram atau yang diinginkan adalah masalah endurance ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah periode kompetisi, yaitu mengembangkan lebih jauh kemampuan teknik ya, teknik mendayung, kebugaran fisik, dan kesiapan psikologis dalam kompetisi, untuk menghadapi kompetisi. Nah, makanya di dalam periode-periode ini pada saat-saat pra-kompetisi biasanya ada try out, try in, dan lain sebagainya. Dan pada masa-masa pra-kompetisi ini juga ditekankan untuk lebih banyak latihan nyata dengan ini kan nanti kan akan akan antara di dalam program makro itu akan kelihatan antara fisik dan teknik, makin lama akan turun fisikalnya, tapi tekniknya akan coba dinaikkan. Jadi seperti itu. Terus berikutnya adalah mengembangkan dan menstabilkan prestasi yang sudah dimiliki serta lebih menajamkan prestasi. Dalam hal ini kalau di dayung itu masalah waktu ya. Dayung adalah salah satu indikatornya adalah masalah waktu ya. Jadi waktunya yang harus ditingkatkan. Berikutnya adalah periode transisi, yang mana di situ adalah program-program relaksasi baik fisik maupun mental ya. Banyak kreativitas sekarang ini untuk hal ini. Tentunya yang mendukung program-program prestasi. Jadi bukan terus kemudian relaksasi itu bukan dilepas begitu saja, tapi tetap pada program-program untuk memprogram mendukung prestasi, misalkan adanya massage ya, jadi massage, terus kemudian ada ya macam-macam lah, mungkin latihan lebih diringankan, mungkin semacam conditioning dan lain sebagainya ya. Terus kemudian pemulihan dari pola latihan yang sistematis. Saudara-saudara, di akhir pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk sedikit mengawali, dan ini akan kita bahas pada minggu besok ya, pertemuan selanjutnya, yaitu program 1 tahun ya. Misalkan ini contoh ya, nanti minggu depan kita akan coba bahas lebih rinci, dan bahkan kita praktekkan minggu depan membuat satu program 1 tahun. Saudara-saudara nanti akan bisa membuat satu program dalam 1 tahun ya. Berdasarkan apa yang tadi sudah saya jelaskan tadi di depan, maka program 1 tahun bisa dibagi 5 periode. Yang pertama, periode 1 atau persiapan 1, misalkan dari sisi waktu ya, Oktober sampai Januari. Oktober, November, Desember, dan Januari, 4 bulan. Ini periode 1, persiapan umum. Yang kedua, persiapan 2 atau mungkin persiapan khusus ya, Januari, Februari, mungkin 2 bulan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah prakompetisi. Prakompetisi mungkin Maret, April 2 bulan. Terus kemudian kompetisinya ada di bulan Mei sampai dengan Juli. Tergantung ya, kalau misalkan kompetisinya itu sudah jelas, mungkin prakompetisinya bisa ditambahin ya. Ini sekali lagi ini bukan angka mati ya, tetapi lihat kondisi atlet.
Terus kemudian berikutnya adalah periode yang kelima yaitu recovery, itu bisa di bulan Agustus dan September, jadi 1 tahun program penuh. Demikian saudara, jadi tolong diperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya sedikit review dari awal hingga akhir pertemuan kita pada pagi hari ini bahwa periodisasi adalah merupakan tolok ukur kualifikasi seorang pelatih. Jadi seorang pelatih itu bisa dilihat dari kemampuan mereka di dalam menyusun periodisasi. Tidak ada sesuatu yang instan, itu nggak ada. Semua melalui proses, bahkan by design. Seringkali saya katakan bahwa prestasi itu adalah observable dan measurable. Bisa di-observe dan bisa diukur. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, kita perlu melihat waktu yang disediakan untuk menyusun periodisasi itu, dan kita juga harus bisa menentukan sasaran atau target kapan kita akan meraih prestasi puncak di dalam menyusun periodisasi itu. Demikian saudara pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Tapi saya minta saudara untuk menyusun program, nanti kita bahas dan kita diskusikan di minggu yang akan datang. Menyusun program berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ambillah 1 tahun saja. Dan dikerjakan, nanti kita akan bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi.